Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan setiap firman Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Oh, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 35 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan bagi kita semua. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menurut hukum-hukum ini, dan haruslah rapat umat membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan, tempat ia melarikan diri, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungan, dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus menjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seseorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seseorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungan, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu sesuai dengan tema minggu, maksudnya hari yang lalu, satu hari yang lalu, yaitu kota perlindungan. Dan hari ini juga temanya adalah kota perlindungan sesi kedua. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Kita tadi sudah membaca dan menyimak secara bersama-sama bagaimana dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34, bagaimana kita lihat di sini kota-kota perlindungan, yaitu bagaimana orang Israel ketika mereka melakukan kesalahan yang tidak sengaja, maka mereka bisa lari ke tempat kota perlindungan yang sudah Tuhan tentukan bagi mereka. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau hari kemarin kita sudah belajar tentang kota perlindungan, yaitu tempat tujuan dari kota perlindungan, yaitu ketika orang Israel atau orang Lewi kedapatan melakukan sebuah kesalahan yang tidak sengaja, yaitu contohnya seperti membunuh seseorang dengan tidak sengaja atau melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, maka orang yang melakukan pembunuhan tersebut boleh melarikan diri ke tempat kota perlindungan yang sudah Tuhan tentukan bagi setiap suku orang Israel. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saat ini juga kita masih membahas tentang kota perlindungan. Di sini di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34 kita melihat bahwa selama seorang pembunuh yang tidak sengaja ini, ketika dia sudah melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja dan kemudian dia lari ke tempat kota perlindungan, maka selama dia berada dalam kota perlindungan tersebut, dia tidak boleh keluar dari kota perlindungan itu. Dia tidak boleh keluar dari area itu. Itu adalah suatu ketetapan dan hukum yang harus dilakukan bagi orang yang telah melarikan diri, yang sudah melakukan kesalahan kemudian melarikan diri ke tempat kota perlindungan. Jadi selama dia ada di kota perlindungan, dia harus mengikuti setiap aturan-aturan. Nah, bagaimana dia supaya bisa keluar dari kota perlindungan tersebut? Yaitu ketika dikatakan imam besar yang menjabat pada saat itu tunggu meninggal dulu atau tunggu mati dulu baru dia bisa keluar bebas dari kota perlindungan tersebut. Artinya ketika nanti imam besar yang saat itu ada, dia tidak bisa keluar dari kota perlindungan. Akan tetapi dia bisa keluar ketika imam besar yang memimpin orang Israel itu sudah meninggal, dia baru bisa keluar dari kota perlindungan itu dan menuju ke kampung halamannya atau di mana dia tinggal sebelumnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, itulah yang menjadi aturan dan ketetapan. Jadi orang yang telah melarikan diri ke tempat kota perlindungan tidak sembarangan, bukan hanya sekedar melarikan diri, bukan hanya sekedar bersembunyi dan kemudian dia langsung keluar begitu saja, tetapi ada sebuah aturan yang harus dia ikuti. Jadi selama dia berada di kota perlindungan, dia harus benar-benar menguduskan dirinya, dan dia ketika dia mau keluar dari tempat tersebut, yaitu ada sebuah ketetapan-ketetapan yang harus dia ikuti. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, begitu sulitnya manusia zaman dulu, orang Israel begitu sulitnya. Menurut saya secara pribadi sangat sulit. Dan kita juga melihat bahwa ketika orang Israel melakukan dosa, mereka harus memberikan persembahan kepada Tuhan, persembahan kambing dan kemudian ternak atau lembu sapi segala macam yang sangat bagus, dan itu juga tidak boleh bercacat celah. Dan ketika seseorang melakukan pelanggaran, ada suatu konsekuensi, ada hukuman yang harus dia jalani. Begitu ketat orang zaman dulu. Namun kita lihat zaman sekarang, apakah Tuhan menghukum kita seperti orang Israel pada zaman dulu? Tidak. Kita tidak perlu harus membayar, tidak perlu. Tapi yang Tuhan mau dari hidup kita, yaitu kita benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengikuti segala aturan dan perintahnya. Tidak perlu kita harus menjual harta kita. Namun sekarang setiap negara memiliki hukum tertentu. Ketika melakukan pelanggaran, maka dia harus menerima konsekuensi dari hukum yang sudah ditetapkan oleh negara. Namun itu adalah di dalam dunia. Namun secara rohaninya, ketika kita melakukan pelanggaran, kita tidak perlu Tuhan hukum kita atau segala macam, kita harus berikan persembahan kepada Tuhan. Tidak perlu. Tuhan hanya mau kita bertobat sungguh-sungguh, merubah segala perilaku kita, datang kepada Dia.
Itu yang Tuhan mau. Jadi tidak begitu sulit, namun yang menjadi kesulitannya itu ketika kita melakukan perintahnya, dan itu merupakan hal yang sangat sulit untuk melakukan perintahnya. Kalau berbuat dosa itu gampang, berbuat dosa itu enak, namun untuk berbuat kebaikan atau mengikuti segala perintah yang sesuai dengan keinginan roh kita, itu sangat sulit. Tapi kalau yang keinginan daging itu sangat mudah, sangat nikmat rasanya. Namun konsekuensi sangat besar. Artinya tidak ada jaminan dari keinginan daging kita. Tidak ada kebenaran di dalamnya. Namun ketika roh kita menyatu dengan Tuhan, maka kita akan mengikuti segala aturannya. Dan itu merupakan suatu perkara kekekalan. Artinya kita mencerminkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Kota perlindungan kita adalah Tuhan yang sesungguhnya. Tidak perlu kita melarikan diri, kita pergi ke Jakarta, kita pergi ke Siantar, ke Sibolga, tidak perlu. Namun Tuhan inginkan bagi kita merubah perilaku kita, sujud menyembah kepadanya dengan segenap hati. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan, kami merindukan firman-Mu termeterai dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat